nggak laku nggak apa-apa, bisa dimakan sendiri, sedekahin. Setelah itu karena orang buka bisnis pertama itu satu, orang masih lihat dia. Apa maksudnya? Lihat? Lihat. Orang lihat dia. Kedua, orang baru sebatas tahu. Oh, di sini udah kenapa mulai ada ayam crispy loh. Jadi masyarakat sini mulai hafal. Ada ayam goreng deh. Nah, baru tahu. Yang ketiga naik. Orang baru mau apa? Niat. Kapan-kapan gua makan, kapan-kapan gua beli. Yang keempat, orang akan coba. Karena kita selalu menyiapkan bisnisnya selalu fresh, sedikit-sedikit dulu makan-makan. Wih, enak loh. Naik langganan. Mereka akan coba. Dari coba itulah mereka akan sebar. Ayam goreng yang dari lapangan enak. Jadi jangan menghalalkan segala satu keuntungan. Mau buka bisnis langsung banyak, nanti nggak habis jual besok. Itu yang saya sering makan di Blok M Mall. Makan pempek nggak tahu basi. Kemarin pasti. Coba kenapa food court di mall nggak laku? Karena apa? Mereka jual barang kemarin. Jangan pernah jual barang kemarin. Mendingan sedikit dulu siapin. Habis ya habis, masak lagi besok lebih bagus. Habis mas, boleh perlu nggak jualan asal ayam, beli habis memang nggak jualan kok. Itu lebih baik mancing pasar orang daripada goreng 10. Nah itu teman-teman, makanya itu ada 5 poin yang kita harus kuasai ya. Dan yang berikutnya matiin lagi biar ada judul-judulnya. Bisnis itu ada beberapa poin keuntungannya. 1, bantu orang. 2, sebagai alat beli aset. 3, sudah tunjukin ke keluarga kita punya bisnis. 4, kita cari mitra, dia yang jalankan. 6, kita masih bisa liburan. 7, ada waktu buka cabang. Alat-alatnya masih ada. Tuh, kita sudah jadi pengusaha, buka bisnis tanpa uang. Tuh, karena patungan. Terus, udah begitu apa? Bisa kerjasama. Kita bisa ada waktu bikin bisnis yang besar, bisa berlibur. Banyak poin dalam berbisnis. Jangan cari untung. Paling top jualan untung paling 100.000. 200.000. Untuk apa? Mendingan beli aset. Harga aset selalu naik. Mau tanah kecil, tanah besar, bikin satu rumah nggak apa-apa. Nah, setelah satu bisnis ini jangan lupa bikin PT semuanya. Foto, cekrek sebagai file ke bank. Itu dulu saya ajarin supaya melangkahnya lagi. Ya, itu dulu. Terus bikin legalitas itu penting, cash flow penting. Gitu. Cari mitra, orang kampung kayak orang apa, suruh dia jualan. Ya, tempat, suruh dia keliling, pakai motor, ya, pasang di belakang, nggak apa-apa. Ya, jadi itu dulu teman-teman. Jadi sebelum saya mulai, itu aja materi saya dari saya. Saya minta terima kasih, terutan dulu buat Esko 22, sekarang Esko 42 Bekasi, ya. Terus jangan lupa yang blacklist ke aku, yang belum dapat sisi ke aku, yang sudah dapat terus ternak lagi. Ini ada 3, baru kepakainya 1. Ibu bikin lagi aja 3, masih ada sisa 2 dong. Nah 2 yang hari ini kita keluarkan duluan besok Pak. Gitu. Simpannya berapa lama Pak? Ini bisa sampai segitu. Itu di Apalagi freezer, di freezer. Iya, lebih lama lagi, lebih kuat. Gitu. Nanti jadi gini, kalau dari beku, kalau kita mau pakai itu di towing dulu selama kurang lebih 3 jam untuk dia menjadi lembek. Jadi kalau dia masih kaku atau keras itu nggak bisa diolah. Gitu ya. Jadi tunggu lembek seperti ini nih. Ini sudah di towing. Suhu normal aja, didiemin aja dan jangan direndam di air. Kalau bisa diemin aja selama 3 jam, dia nanti akan cair seperti ini. Gitu. Ini untuk ayam. Pak, tanya lagi. Ayamnya misalnya kita udah beli di pasar potong-potong lagi. Itu perlu dijalanin di asam? Nggak perlu. Jadi gini, banyak yang salah kaprah ayam itu dipakai apa jeruk nipis, jeruk lemon itu nggak boleh. Itu merusak rasa. Tapi kalau jeruk nipis lemon itu lebih cenderung ke cumi, ke ikan yang amisnya lebih nyengkrang. Tapi kalau ini kan dia enggak. Berarti langsung Nggak usah, langsung pakai ini aja. Iya, Iya. langsung marinasi aja. Gitu. Kilo 20 gram ya Pak? 20 gram. Jadi nggak perlu lagi dicampur air Bu. Nggak perlu. Iya. Di prima itu yang Ini gini ya. kan nggak dibersihkan kan? Ini nanti cara motong ayamnya juga dada sama nih Bu. Jadi nanti dada itu bisa kelihatan lebar. Kan dada kita potong kan 1 ekor ayam ini potong 8 ya Bu ya. Potong 8, dada itu aslinya kan segini nih. Kita gunting bagian ini nih. Lihat, nanti dia jadi lebar begini. Nanti saat digoreng lagi ini akan lebih lebar lagi nanti. Saat kita tepungin. Seperti itu. Oke, kita main ini dulu ya Bu. Kita buka tepungnya.
2 kilo, karena saya mau bikin ini 1 kilo ya Bu. Nanti kalau ayamnya lebih banyak lagi, dia baskom ini harus lebih besar. Intinya harus banyak tepungnya, biar nggak bantet. Nah, baru kita pakai bumbu biangnya nih. Hanya lagi ayam 1 kilo, tepungnya 2 kilo ya Pak? Tepung. Iya betul, lebih banyak. Nanti kalau pas udah selesai ada sisa tepung. Ada sisa kita ayak. Oh dia ya. Nanti, oh iya satu lagi saya lupa. Ini ayaknya seperti ini ya, yang halus ya. Iya. Nah, nanti kita ayak. Jadi setiap kita habis produksi nepung di sini, ini kita ayak. Biar fungsinya dia crispy lagi, bentuk kriwil lagi seperti itu Bu. Jadi yang kasar dibuang yang itu dipakai. Iya lagi. betul. Itu juga bisa dijual juga tuh Bu. Kalau orang ada yang jual ternak ayam, ternak bebek, itu ampas yang bekas olahan ini itu bisa dijual tuh. Nah ini kita pakai 2 bungkus ya. Ini 60 gram ya Bu ya. Karena ini sudah disaset di sini ya. Ini 60 gram. Ini kita tinggal buka aja Bu. Nah ini enak. Jadi bapak sama ibu-ibu nggak perlu mikir-mikir lagi Bu. Capek. Ya kita begini juga murah kok. Ini aja kalau yang dari saset ini kita jual harga 6.000. Ini 6.000. Kalau yang ini yang 20 gram untuk marinasi kita jual 4.000. Ini murah. Tapi kalau lebih murah lagi ibu beli segini. Ini sekilo 50.000. Yang ini juga sama 50.000. Ini lebih murah lagi. Iya makanya. Karena kita mungkin sampai bungkusnya kali ya Bu ya. Jadi agak mahal kita kalau di saset ya. Kalau di ecer bahasanya kan lebih mahal pasti. Tapi kalau kita mau coba beli itunya, Bapak udah bawa juga. Apanya? Ada Ibu, ada. Iya. Kita bawa. Nah, tepung ini bukan buat ayam aja Bu. Jadi kalau misalkan Ibu main seafood kayak misalkan apa namanya gurame terbang, ini pakai tepung ini bisa. Bumbu ini udah bisa. Terus kalau Ibu misalkan main tahu crispy atau main jamur crispy pun bisa pakai tepung ini. Gitu. Jadi ini serbaguna, bukan untuk ayam aja sebenarnya, untuk ikan, jamur crispy, untuk tahu atau tempe itu bisa. Nah, ini kita aduk dulu nih. Aku lupa belum tuang minyaknya nih. Aduh, aku nggak ada gunting lagi ya. Aku nggak bawa gunting. Ada nih ada. Ini ada gunting. Mana? Boleh? Oke, siap, pinjam dulu. Nah, ini juga sama. Kalau kita goreng ayam, minyak itu harus banyak tuh. Minyaknya apa aja? Minyaknya apa aja? Sebenarnya gini. Kalau misalkan ibu pengen hasil yang lebih bagus lagi, yang lebih crispy lagi, itu pakai minyak beku. Nah itu minyak beku lebih bagus lagi, cuman harganya lumayan ya. Ya itu lebih bagus. Kenapa minyak beku itu? Karena minyak beku gini teksturnya. Kalau dia didiemin, dia kan pasti ngebeku tuh. Kalau kita goreng ayam udah kita tirisin di sini. Ini kan suhunya pasti akan dingin, dan dia akan beku. Nah itu mempengaruhi crispy-nya. Jadi dia lebih garing. Cuman memang cost-nya agak lebih mahal. Kalau minyak ini standar lah, minyak pakai apa aja boleh kok. Yang penting intinya. Hah? Campur. Boleh. Kalau misalkan minyak beku dicampur sama minyak ini boleh Bu. 60-40 nggak apa-apa Bu. Itu misalkan 6 liternya minyak biasa, 4 kilonya pakai minyak beku, itu nggak apa-apa. Praktek ya filmnya. Iya. Apa tuh? Tadi dibuka kan? Minyak biasa pakai 6 liter. Banyak kan? Biar tenggelam. Karena kalau dia nggak tenggelam, nanti nih jadinya juga bantet. Itu pengaruh semua. Habis ditimpa bingung turun. Berapa kali goreng Pak itu? Kenapa? 6 liter berapa kali goreng? Ini tergantung Bu, kalau minyaknya sudah menghitam bisa diganti. Nah jadi gini, nanti setelah habis goreng ayam, biasanya kan dia ada ampas di bawahnya tuh, jadi langsung kita saring. Nah ini jangan lupa nih, karena efeknya dia kalau nggak disaring, dia akan gosong. Jadi minyak itu lebih cepat hitam. Kesian kocok mana? Lewat nggak nih? Saya takut jatuh lagi. Bapak aja tuh yang ini.
Aku jahat tuh saya. Nih, ini kita nyalain ya. Nah, mapuknya agak panas nanti dulu kepanasan. Wow. Satu lagi untuk masalah suhu ya. Suhunya itu 150 derajat. Untuk suhu 150 derajat. Baru dimasukin Pak. Untuk suhu. Kenapa? Timernya nanti beda-beda lagi. Untuk dada itu pakai 12 menit. Untuk dada. Ya kalau untuk paha bawah, terus untuk sayap, untuk paha atas itu pakainya 14 menit. Ya beda. Karena kenapa dada itu lebih ini? Karena dada dia nggak ada tulang. Jadi kalau paha atas kan ada tulang basah nih. Jadi butuh waktu proses lebih lama. Seperti itu. Ya kan? Kita pakai 14 sama 12 ya Bu. Paha dan sayap. Nggak bareng. Nggak bareng. Jadi makanya lebih enak lagi gini Bu. Lebih enaknya nih. Misalnya ibu punya timer 1. Kalau ibu misalkan pengen stok bikin ayam itu 3 ekor. Jadi kalau mau ibu goreng udah ada aja dulu semua. Jadi timernya tinggal mainin di 12 menit. Nanti berikutnya kalau misalkan ibu mau goreng untuk saya, paha bawah, paha atas, barengin semuanya juga nggak apa-apa. Jadi dadanya terpisah. Tapi kalau kita mau penggorengan jadi besar, mau masuk semuanya nggak apa-apa. Yang penting timer mana yang udah bunyi itu yang diangkat duluan. Murah Bu, beli di online nih cuma 15.000. Beli di toko lebih mahal, saya pernah coba. Ini agak lama di sini ya Bu, kita tunggu. Nah ini nanti baru kita masuk ke sini ya Bu, kita nunggu ini dulu panas. Masih baru kok. Saya lupa manasin ini. Berapa video nih gue bikin? Aku potong-potong sih biar baik. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak Bu, sembari saya tunggu ini panas ininya. Pencelupannya berapa kali? Kenapa? Oh cukup sekali aja. Ya jadi gini, nanti dari ayam ini yang sudah habis di towing masuk ke tepung, kita tepungin, nanti udah dilumurin tepung semua masuk ke air. Ya, masuk ke air sekali, ini ditirisin, baru masuk lagi ke tepung, kita olah lagi, baru goreng. Udah gitu aja. Jadi air ini nggak perlu harus pakai air es, nggak perlu harus pakai susu, atau misalkan kita pencelupan itu 2 kali, jangan gitu. Standarnya kita seperti itu, nanti tinggal ibu cobain deh. Ya. Iya deh, baik pasangin badannya. Taruh sana atas. Emang saya baru pertama lu di Cikarang, panas luar biasa. Ya, baru pertama Bu. Panas banget Pak. Panas. Iya. Jadi program mutin kulit saya gagal ini. Gagal saya di sini. Bajunya aja putih ya Pak. Iya benar. Baju sama rambut putih udah dah standar deh itu. Tapi kalau program mutin kulit badan kayaknya gagal saya tinggal di Cikarang. Aduh. Sia-sia pakai skincare ya Bu ya. Iya. Pakai skincare, buang-buang duit mahal-mahal sampai sini hitam lagi saya. Terus ada yang mau ditanyain apa nih Bu untuk hal ini, untuk tepungnya mau dipakai apa? Misalkan Ibu punya inspirasi apa, nanti saya jelasin di sini. Selain cakra, kalau menurut saya paling bagus sudah cakra. Iya. Karena saya pernah pakai lencana merah. Walaupun di situ ada logonya, kalau nggak salah paha ayam ya. Itu kalau kita pakai tetap nggak bisa Bu. Dia agak bantet gitu. Jadi kriwil keritingnya itu kurang. Ya, karena proteinnya. Jadi protein paling rendah itu segitiga biru. Yang di tengah-tengah itu lencana merah. Protein tingginya ini cakra. Itu yang paling tinggi. Itu yang enak nih. Seperti itu. Nah, ini juga sama kalau saat kita marinasi. 1 kilo ya? Kiloan pakainya? 1 kilo, jadi 900 sampai dengan 1000 gram. Gitu. Sekilo hidup atau sekilo udah potong? Sekilo udah potong. Kilo potong. Ya ini kita aduk gini ya Bu ya. Ini cuma untuk dilumurin tepung dulu Bu. Nah, ini
Ini apa bapaknya yang di depan, nanti saya takut kena ininya apa? Nggak apa-apa ya Pak? Asal Oke. diawur-awurin gini. Jangan diawur-awurin ya. Langsung ya lagi ulang tahun. Cara mengadainnya gitu ya Pak? Ya ini gini aja, karena ini yang pertama Bu. Oke. Yang penting dia kan intinya dia harus kena tepung dulu nih Bu. Nah ini kan kayak gini nih. Udah dia nggak perlu lama. Ini baru sekali nih Bu. Kita cemplungin di sini. Tangan beda rasa. Ya. Satu persatu. Ya, ini kita masukin. Dan ini juga sama nih, kita masukin ini masih banyak tepung nih. Jangan langsung masukin, getok dulu ini. Ya, getoknya jangan Kita di sini pikir Bu. biar nempel, Pak. Getoknya gini aja. Jangan pakai palu ya Bu ya. Takutnya pas lagi emosi pakai palu lagi. Bisa ditepuk-tepuk nggak Pak? Ya, tepuk apanya? Maksudnya ditempel-tempelin. Oh begini. Oh. Nah ini bisa, ini kan kayak tadi nih nggak kena. Kita gini aja, tekan gini. Habis ditekan, kita baru gini. Tapi ingat yang bisa ditekan itu hanya untuk yang pertama ya. Kalau yang bikin pertemuan kedua nggak boleh. Ya kan? Nanti bantet. Gitu. Iya, nanti bantet. Iya. Ya. Oke. Itu nggak usah pakai tepung beras lagi nggak apa-apa. Enggak perlu. Jadi tepungnya cukup yang udah tadi saya jelaskan, Ibu cukup pakai tepung cakra sama bumbunya ini aja. Enggak perlu putih, enggak perlu dua ya. Saya juga mau udah ada Pak. Ini sudah begini, ini harus kerendam aja gini, Bu. Nah, ini ngerendamnya juga nggak perlu lama. Yang penting sudah kerendam kita angkat aja gini. Iya. 1 menit cukup. Cukup. Dan intinya dia sudah kerendam, kita langsung tirisin gini aja. Ya, ini udah ditirisin. Nah, ini kita masukin sini lagi, Bu. Nah, ini baru kita lumurin gini lagi. Nah, nanti beda, agak kelihatan keriting nih. Tuh, maaf ya Pak, Ibu yang di depan, yang di bawah nih. Harus ikhlas dong. Pasti remaja suaranya tuh. Bahagia banget kalau bisa teraniaya. Nah, ini ngaduk juga tekniknya begini juga boleh Bu. Searah jarum jam ya, kita balik-balik begini. Nanti sudah begini, kita utrak di bawahnya aja. Kita angkat begini lagi tuh. Dan ini juga ngaduknya itu jangan ditekan begini. Nanti dia malah bantet. Jadi kayak kita slow aja. Kayak begini aja tuh slow. Ya, nggak usah takut ini berantakan. Justru kalau kita misalkan kerja mikirnya ntar kotor di sini, ini malah nggak jadi. Jadi main feel aja santai. Gini aja. Nah, ini udah jadi. Tuh. Kalau durasi ini belum tentu nggak bisa pakai durasi Bu. Jadi Ibu kalau udah melihat agak keriting sudah ya. Nah ini kayak gini. Langsung. Ya. Iya. Ini ya. Oke. Betul kan? Jadi yang kita masukin pertama itu yang kita goreng itu paha atas. Ya, kenapa paha atas? Dia tekstur tulang di sini lebih kencang, lebih keras. Ada tulang-tulang. Ya, tulangnya. Ini kita masukin, kita sisih di sini dulu di pinggirnya nih Bu. Kita cari dulu Bu. Ini dada. Ini sayap. Nah, ini paha atas. Ya. Nah, ini sayapnya tuh riwilnya begini. Ya. Sekali aja. Nanti Ibu rasain deh ayamnya. Jadi kalau korban YouTube biasanya itu harus pakai susu fresh milk. Pakai batu, itu korban YouTube. Iya betul. Ya. Kalau sama kita kan praktisinya, Bu. Yang penting enak ya. Enak udah, tenang aja. Cuma dibikin pusing doang Bu kalau kita lihat YouTube Bu. Tapi kalau langsung di sini kan enggak. Oke, ini kita goreng ya Bu ya. Ini udah agak turun, kita panasin dikit lagi. Kita goreng. Yang halusnya aja mah. Nah, Posisi kulit di bawah ya. nah, dia posisinya kulit di atas. Kulit di bawah. Ya, ini kan kulit nih. Daging ini kan di bawah nih tulang. 150 derajat. Ya, Jadi kecilin. begini ya. Posisi kulit. Baru habis itu kita masuk paha bawah. Kan sekali aja udah saya. Ya, ini paha bawah. Oke. Kita masukin lagi paha bawah. Ya. Habis dari paha bawah kita masukin lagi ini sayap. Ini juga sama ya Bu ya? Belum, nanti kalau udah kita masukin semua. Iya. Ya, ini sayap. Nah ini juga sama Bu. Habis kita tepung, ini kan masih banyak tepungnya nih. Kita getok gini. Tapi kita pegang di antara ujungnya aja atau di sini juga boleh, gitu ya. Air ada. Kita gini. Oke. Ini sudah masuk semua. Baru kita timer yang 14 menit. Kita start. Nah, jadi enak Bu, kita mau tinggal bikin cabai, mau kita tinggal makan sebentar, nanti dia bunyi kita angkat. Jadi nggak usah takut gosong. Nggak usah, biarin aja. Oh iya. Ya, ini dadanya jadi besar nih. Iya. Nanti dia 12 menit dada.
Jadi gede kan, Bu? Iya, gede Paling enak banget. dada emang gede, Bu. Gede banget. Tuh, jadi gede kan? Namanya montok. Dada montok. Montok. Dadanya di segede gini tuh. Wow. Ya kan? 13.000. Iya. 13.000. Lebar. Ini baru timernya kita pencet lagi. Tinggal kita tunggu lagi. Nah, ini hasil dari ini kita ayak nih, Bu. Ya, maaf ya. Kayak Ya. nanti matangnya bisa banget. Kita ayak. Iya, kita buang ininya, Bu. Karena ini yang pengaruhi nanti. Jadi yang kriwil yang bekasannya di sini, dia akan ngikut lagi di situ. Jadi teksturnya agak beda nanti. Ya. Harus kembali ya. Betul. Ini contoh ya, Bu. Saya contohin. Nah, begitu dijadinya. Warnanya kan hitam ini. Cakep Nggak tahu ya, mereka kurang bagus aja minyaknya. Mereka pakai minyak kurahan. Jadi gede-gede ya. Jadi gede ya? Iya. Mantap dimakan enak ya. Pak, sampai berapa kali minyak? Minyak ini kalau masih bening begini masih bisa. Jadi kalau dia hitam banget itu baru udah nggak kepake. Kalau udah hitam terus agak kental tuh. Nah itu udah nggak bisa kepake. Ya. Tapi ditambahin bisa. Oh jangan ditambahin. Kalau bisa ganti baru aja. Sama saya 3-4 kali saya Tanggal 12 November 2023 lagi praktek dengan Ibu Sudarmi di Cikarang. Dengan saya Riki Setapi, mentor Esko. Lagi praktek lapangan. Mantap. Mungkin ilmu-ilmu yang positif, bersilaturahmi, bikin yang ketek daripada kita ngerumpi ngomongin tetangga, betul? Betul. Kita belajar bagaimana, gitu. Yang kedua, sebelum orang BCA datang, saya kasih tahu dulu. Cash flow kenapa banyak beberapa orang tidak pakai bikin cash flow. Jangan sampai kita cash flow rugi. Pas nanti ada tetangga kita jual rumah murah, kalian dari cari dana sama bank. Kenapa? Bank akan minta rekening 3 bulan terakhir, hati-hati. Cash flow bagusin deh. Ya karena kalau cash flow bagus, uang yang cari kamu. Itu dulu cash flow. Mau berdua, bertiga, gitu. Uang keluar masuk. Pagi, siang, sore, malam. Nah karena membuat kita hanya gara-gara solusi wajah kita takut. Takut. Yang kedua, yang sudah dapat dana, japri saya. Mau 1 juta, 2 juta, kasih tahu saya ajarin lagi. Boleh perlu minta Pak, kalau perlu minta telepon. Ya, yang dapat dana. Ya, terus yang ketiga, jangan lupa tetap buka bisnis. Mau sharing dulu nggak apa-apa. Coba kurang baik apa? Mas Chandra udah datang, terus mau bikin ini, kita udah praktek, ST lagi nanti praktek, Bang BCA datang, terima kasih Pak, kita udah datang. Bukan buat bayar dulu. Dia katanya, kita banyak kali memberi informasi, ya kan? Saya nggak merasa bilang saya Superman, buktinya saya ditolong sama beliau, saya ditolong sama Chandra. Kenapa? Untuk latihan lagi. Kita punya satu kekuatan, apa coba yang jadi masalah? Inilah Esko, ya. Orang yang penghasilan 150 juta per hari aja datang tadi. Yang namanya Mas Asmi. Kenapa? Karena apa? Mereka tuh betul-betul ingin berbagi terus. Ya, coba. Gak ada satu pelatihan yang mentornya datang, bawa pelatihan, dibantu lagi. Gak ada. Biarpun kamu ikut sekolahnya patung udah sama ini. Jadi menilai seseorang, menilai seseorang jangan dari jabatan. Nggak usah, kita nggak perlu jadi sukses, tapi perlulah jadi berharga buat orang lain. Iya, betul. Itu lebih utama Pak daripada sukses. Sukses akan menjadi gagal, tapi kalau berharga selamanya kita miliki. Mas Chandra berharga buat kita, aku berharga, kalian berharga buat kita, saling mengisi. Itu dulu. Jadi berharga lebih enak, adab lebih baik. Buka bisnis sepi, terima kasih Tuhan sepi, nggak apa-apa, dikit-dikit dulu. Hari ini belajar lagi bikin video, gitu loh. Sharing, buka bisnis buat saudara, pendanaan, ya. Terus saya sudah ajarin berbisnis itu bagaimana. Dimulai dari kecil dulu, bakmi kelinci di gang kecil, nggak apa-apa, kecil dulu. Latihan mau 1 meja, taruh etalase air goreng, nggak apa-apa, diadrokin, pakai spanduk, nggak apa-apa, gitu. Itu aja dulu teman-teman. Jadi nggak usah takut. Saya dimulai 15 tahun yang lalu buka bisnis dari yang kecil. Sekarang saya sama Mas Asmi itu ada mau meeting sama investor yang pencarian dana 2 miliar. Mungkin ada yang bilang, wah itu hebat, kalian jangan bilang saya hebat. 15 tahun yang lalu saya seperti kalian sama. Dari yang kecil berobakan. Kalau kita sekarang sudah tapi hidup saya begini aja terus. Nggak perlu yang aneh-aneh. Biasa aja. Mau datang, mau model levelnya Mas Asmi. Kalau mungkin orang lain kaya karena orang tua, belum tentu. Ya, mau datang nemuin kita, betul nggak? Betul. Kenapa dia merasa bahwa dia dulu kayak kalian, makanya dia mau datang. Dia merasa, Roy, ingat aku nih Roy, 15 tahun lalu kita begini. Iya. Jadi itulah enak kalau orang kaya hasil dari jerih payah, bukan hasil pengabdi.
Kalau hasil pengasih, akhirnya apa? Pamer. Tapi kalau hasil berjuang beda. Nah, itu bisnis yang kita jalankan. Terus kemudian kita di sini ada orang bank datang, sebelum orang bank datang, mari saya ajarin Bapak Ibu dulu. Jangan lupa bikin sisi. Kalau kita belum bisa saudara, ya bukan bisnis buat saudara. Gitu. Mau jual franchise bisa, tinggal ngomong. Mereka saya nggak punya modal, tapi mau jual franchise hubungin aku ajarin lagi. Mungkin gini, berlima buka bisnis ayam goreng, yang enamnya jual franchise-nya. Kan beda, semua menghasilkan uang itu. Kita ada 30 contoh, yang 10 buka bisnis patungan, yang 10 boleh nggak aku jual franchise-nya? Boleh. Coba, kan enak, saling mengisi. Nah, terus kenapa goreng rekening kita masih bagus? Kita akuin aja teman-teman punya bisnis, teman juga dukung dia bosku Royke itu sudah nggak apa-apa. Yang penting cash flow-nya supaya dapat dana, ya gitu ya. Dapat dana kartu kredit, pesan saya satu, dapat 15, beli emas 3 gram, 5 gram boleh, beli dapat gade donasiin, itu aja beli. Yang dapat 2 juta beli emas 1 gram, beli emas 1 gram gade tambah dikit donasiin. Kayaknya biar ada transaksi. Kartu kredit itu sering kalian transaksi maka makin naik ini. Oh, nanti kalau kalian sering transaksi kopi Starbucks ini minum santai dapat duit bayar kan uangnya masuk lagi gitu loh ya gitu dulu. Nah, jadi kartu kredit itu penting, jaga baik-baik. Jadi itu hari ini kita kopdar, akhirnya terbukti tanggal 12 kita datang lagi. Kemarin di grup ada yang nanya kenapa cuma yang goreng, alhamdulillah Mas Chandra bisa bantu lagi ST Solo atau tapi nah ST Kapuas kan boleh ganti nama. Pak, saya boleh nggak ganti nama ST pakai nama suami? Terserah, boleh aja. Jangan dibikin ada rule dalam diri kita. Merdeka, bebas bantu orang. Cari itu. Ada yang nanya lagi, Pak Rike saya buka bisnis berapa setorannya? Jangankan 10.000, 5.000 jalanin. Jangan takut. Rezeki kamu tuh. Nah ini. Sorry Pak. Nah, ini udah tinggal diginin aja. Nah, tuh, ya ini masuk di alat ini. Nah, oke, ini udah masuk. Nah, udah. Baru kita pasang yang bagian tengah. Ini bagian atasnya. Jadi dilihat nih, ini kan ada bolongan ini ya Pak ya. Nih, oh iya. Pak ini ada bolongan salahnya Pak. Sama ini di antara sini Pak. Ya. Oke. Ini kurang masuk atau Oke. Pas, saya udah pas, udah pas. Di sini. Oke. Nah. Ini lubang sini. Ini ada bolongan nih. Ini ada bolongan. Di sini ya Pak. Oke. Sip. Ya. Nah ini. Nah ini. Buka dulu. ada milk tea. Kayaknya nggak cocok kalau punya kamu. Terlalu cantik. Ada nenek. Nggak apa-apa. Jadi apa ya? Yang masih muda lah. Ini intinya kita bawa aja di sini ya. Oh enggak, ada ini. Payu sama
Ayo, pokoknya kapan secepatnya. Masuk sini. Nah ini lampu. Nanti masukin di sini ya. Bapak ini bisa pasang kabelnya. Ya. Itu ya. Itu ada pitanya. Ya ini colokannya. Tinggal colok dari samping. Serap. Kenapa? Dari sini ya. Bisa ya. Oke. Ini colokan di sini nih Bu. Nah, kalau nggak salah sini ada colokan ya. Oh ada nih, saya coba deh. Ya, saya coba dulu. Nih. Kayak gini. Udah nanti tinggal tata di sini, taruh gelasnya, taruh ininya, sirupnya di sini. Terus diinjarnya nanti taruh di sini, tinggal ditata aja. Udah kan? Gampang nggak Bu? Nanti kalau misalkan ada event bazar apa, 3 bongkar lagi yang punya mobil masukin di bagasi mobil. 3 jalan. Kita enak banget. Sepi nggak ada masalah. Makanya jangan banyak-banyak. Sepi nggak masalah. Jadi apa? Yang penting kamu puas. Itu usahakan tamu. Jadi manusianya. Yang kedua, jangan sampai lagi udah sepi, tamu nggak puas. Itu bahaya. Yang ketiga, sudah rame, nggak puas. Itu akan tutup. Nah, pertahankanlah selalu rame dan puas. Matiin. Itu dia 4 poin yang kita harus kuasai. Kenapa banyak bisnis rame-rame jatuh? Contoh rumah makan Ampera. Karena pas sudah rame mereka tidak jaga standar daripada makanannya. Tidak standar. Kalau udah rame, nanya ini parah. Nanti Bu jangan dikurangi Bu. Bisa dimakan sendiri, sedekahin. Setelah itu karena orang buka bisnis pertama itu satu orang masih lihat-lihat. Apa maksudnya? Lihat. Orang lihat-lihat. Kedua orang baru sebatas tahu. Oh di sini udah kenapa mulai ada ayam crispy loh. Jadi masyarakat sini mulai hafal. Ada ayam goreng deh. Nah, baru tahu. Yang ketiga naik. Orang baru mau apa? Niat. Kapan-kapan gua makan, kapan-kapan gua beli. Yang keempat orang akan coba. Karena kita selalu menyiapkan bisnisnya selalu fresh, sedikit-sedikit dulu makan-makan. Wih enak loh. Naik langganan. Mereka akan coba. Dari coba itulah mereka akan sebar. Ayam goreng yang dekat lapangan enak. Jadi jangan menghalalkan segala satu keuntungan. Mau buka bisnis langsung banyak. Nanti nggak habis jual besok. Itu yang saya sering makan mall di Blok M Mall. Makan pempek gatonya basi. Kemarin mas. Coba kenapa food court di mall nggak laku? Karena apa? Mereka jual barang kemarin. Jangan pernah jual barang kemarin. Mendingan sedikit dulu siapin. Habis ya habis. Masak lagi besok. Lebih bagus habis mas. Boleh perlu nggak usah jualan masak ayam. Beli habis memang nggak jualan kok. Itu lebih baik mancing perasaan orang daripada goreng 10. Nah itu teman-teman. Makanya itu ada 5 poin yang kita harus kuasai. Ya. Dan yang berikutnya matiin lagi biar ada